atau yang disingkat dengan SPU. Ini materi kelas 10 ganjil. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel saya Mr. Jok Selagan. Jadi kita bahas di sinilah sistem periodik unsur atau SPU. Nah, ini didasarkan pada pelajaran sebelumnya sudah ada konfigurasi. Sudah. Kita lihat ini ada standar kompetensi dasar dan indikator yang kita harus capai. Nah, pengelompokan unsur atau awalnya adalah ada yang dikatakan dengan sistem triad atau triade. Yang kedua ada sistem oktav, ada sistem Mendeleev, ada sistem Moseley, ada yang terakhir adalah sistem periodik modern atau SPU. Jadi ini dulu yang mengelompokkan unsur-unsur kimia itu. Yang pertama sistem triad atau triade. Nah, apa yang dimaksud dengan triade ini? Nah, triad ini, sistem triad ini dibuat oleh Dobrényer. Nah, ini artinya satu kelompok dia terdiri dari 3 unsur. Satu kelompok dia terdiri dari 3 unsur, ada kalsium, strontium dengan barium. Nah, dia mengelompokkannya 4, misalnya Ar dari kalsium 40, barium 137, maka Ar daripada strontium adalah rata-rata dari pertama dengan ketiga, maka dibagi 2 dapat 88. Jadi ini yang dibuat oleh Dobrényer, ini yang pertama sekali mengelompokkan unsur tersebut. Oke, jadi triad itu artinya satu kelompok terdiri dari 3 unsur. Yang berikut adalah sistem hukum oktav. Ini dibuat oleh John Newlands. Artinya ini ada sistem oktav, sudah dikelompokkan beberapa unsur. Artinya oktav itu adalah kemiripan sifat ditunjukkan oleh unsur yang berselisih 1 oktav, yaitu unsur pertama dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9. Jadi satu sifat dia unsur pertama dengan ke-8. Jadi seperti oktav dia. Kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 1, 2, 3, ini 1 dengan 8 sama, 2 dengan 9 sama, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan sistem oktav. Jadi sifat kemiripan sifat menunjukkan perselisih 1 oktav. Yang berikut oleh Mendeleev. Pada Mendeleev ini unsur sudah ada sebanyak 63 unsur. Nah, dia mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan nomor massa atom. Jadi unsur pada situ sudah banyak sebanyak 63. Jadi ingat, disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom relatifnya. Oke, nomor massanya. Ini gambarannya seperti ini dia. Banyak, 1 massa atomnya 1, 7, 9 dan seterusnya. Dia dapat mengelompokkannya. Oke. Itulah yang dikatakan dengan sistem Mendeleev. Nah, sistem periodik Moseley atau ini sudah perkembangan baru, sudah pengelompokannya sudah semakin sempurna. Oke. Yang terakhir adalah sistem periodik. Ini sebagai teman kita diskusikan dulu apa kelemahan dan kelebihan dari sistem periodik triade, oktav, maupun ada yang menggunakan sistem Mendeleev. Nah, kelemahan sistem triade itu adalah bahwa tidak banyak triad yang dibuat. Jadi artinya kelompok unsur itu tidak
belum banyak dibuatnya, masih hanya beberapa jenis saja. Nah, yang kedua, kelemahan dari sistem oktav hanya berlaku pada unsur ringan. Jadi masih nomor atom yang ringan. Kalau dia sudah nomor atom yang lebih besar, dia tidak berlaku. Nah, yang ketiga, untuk sistem Mendeleev, dia kan disusun berdasarkan nomor massa. Kemudian kelemahannya banyak tabel yang kosong. Kemudian ada unsur yang disusun tidak berdasarkan kenaikan nomor massanya. Oke, itulah kelemahan dari sistem periodik tadi. Ini barangkali udah bisa kita jawab. Jika satu kelompok terdiri dari 3 unsur disebut sistem, maka jawabnya adalah dapat kalian jawab. Berulang secara oktav disebut ini. Keunggulan kelemahan dari sistem Mendeleev pasti sudah bisa kalian jawab. Oke, ini sudah dapat. Inilah sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern ini, maka kita lihat ini berdasarkan kenaikan nomor massa. Jadi kenaikan nomor massa, kalau tadi sistem Mendeleev kenaikan nomor massanya, ini adalah kenaikan nomor atomnya dan kemiripan sifatnya. Oke, sekarang kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, terdiri dari 2 lajur. Yang pertama lajur horizontal, lajur vertikal. Horizontal itu menyatakan periodenya, sudah. Sedangkan lajur vertikal menyatakan golongan. Sudah. Lajur horizontal itu menyatakan periode. Periode itu ditentukan oleh jumlah kulitnya berapa, sedangkan golongan ditentukan oleh berapa elektron valensinya. Oke, itulah dia menyatakan lajur horizontal dengan vertikal. Nah, terdiri dari 2 golongan, ada namanya golongan A, ada namanya golongan B. Golongan A itu disebut golongan utama atau representatif. Representatif. Nah, sedangkan golongan B disebut golongan transisi atau peralihan. Nah, representatif dengan peralihan. Jadi golongan itu ada 2. Sudah? Ada golongan utama, ada golongan transisi. Sudah? Ini dia. SPI itu ada golongan, ada periode. Golongan tadi berdasarkan elektron valensi, periode menyatakan jumlah kulit. Kalau utama A, transisi adalah B. Sudah? Kita lihat cara penentuannya. Nah, kalau golongan utama dia, golongan itu ada sebanyak 8. Nah, golongan utama berarti golongan 1A dimulai, baru 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dengan 8A. Nah, transisi golongan B juga 8. Tapi ingat, dimulai dari golongan 3B sampai dengan 2B. Utama dimulai dari 1A sampai dengan 8A. Transisi 3B sampai dengan 2B. Nah, kita lihat kapan dia golongan utama, kapan dia golongan transisi. Maka ingat, kalau golongan utama itu nanti konfigurasinya berakhir pada S atau P. Udah? Berakhir pada S atau P. Jadi konfigurasinya ya. Nanti kalau dia S1 terakhir, maka dia 1A. S-nya 2, golongan 2A. Kalau 3A berarti S-nya 2, P-nya 1. Maka dia golongan 3. Golongan 4, S-nya 2, P-nya 2.
dan seterusnya. Transisi berakhir pada D. Ini dia D. Oke, itu cara penentukannya. Jadi dari konfigurasinya itu. Jadi kalau utama tadi jadi berakhir, konfigurasinya berakhir pada S atau boleh berakhir pada P. Nah, ini berakhir pada D. Oke? Kita lihat, tentukan golongan periode unsur berikut. Nah, kalau kita temukan dulu N. N itu adalah nomor atomnya 7. Maka kita buatlah konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, langkah pertama berarti sudah dapat kita. Ini kan berakhir sudah P, kan P berakhir P. Dia ini. Berarti nanti sudah pasti golongan A. Udah? Berarti kalau berakhir di pada S atau P berarti golongan A. Tinggal kita cari nanti jumlah kulitnya 2, ada kulit K dengan kulit L. Elektron valensinya ada sebanyak 5. Ini dia. Berapa elektron? 5. Maka jumlah kulit itu menyatakan periode. Maka dia terletak pada periode 2 golongan 5. 5-nya dari sini. A-nya berakhir pada B. A, periode kedua. Oke? Nah, kalau ada misalnya Na11, maka Na11 ini harus kita buat konfigurasinya dulu ya. 1 S2 2 S 2 2P6 baru masuk 3 S1. Maka ini angka 1 ini menyatakan kulit K. Angka 2 menyatakan kulit L. Angka 3 berarti menyatakan kulit M. Nah, kita bagi. Berarti kan kulitnya ada 3 kan? Berarti udah dapat nanti periodenya 3. Kulit K sebanyak 2 elektron. Kulit L sebanyak 8. Kulit M sebanyak 1. Maka ini elektron valensinya sama dengan 1. Ya, tahu kan definisi elektron valensi kan jumlah elektron pada kulit terluar sudah dapat, berarti kulitnya 3, elektron valensinya 1, berarti dia golongan ini elektron valensinya 1 berarti 1, angka Romawi ya untuk golongannya 1, kemudian A atau B. Nah, berakhir pada S berarti sudah A. Oke, baru masuk periode atau P, periode ya. Jumlah kulitnya ada 3, K, L, M. Maka jawabnya adalah 3. Maka Na itu terdapat pada golongan 1A periode 3. Atau boleh dulu periode 3 golongan 1, sama ya. Cara menentukannya. Nah, kalau ada Si sebanyak 14, kita buat di sini. Ini menjadi 1 S2 2 S2 2 P6 masuk 3 S2 masih 12 ya, masuk 3 P2. Oke, ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Jadi menjadi 2, 8 ya.
2 tambah 6, 8. Ini jadi 2 tambah 2 berarti 4. Tidak dapat. Elektron valensinya adalah sebanyak 4. Jumlah kulitnya sebanyak 3. Berarti udah dapat dia. Berarti dia golongan ini golongannya. Kalau mau ya. A atau B? Udah pasti A karena berakhir pada P. Maka di golongan 4A periode jumlah kulitnya 3, periode 3. Oke, itulah untuk golongan A. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana dia kalau ada berakhir pada D? Ya, kita lihat ini SC ada 21, maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Sudah, maka jumlah kulitnya ada berapa? Ini kan ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit M. Berarti kulitnya ada sebanyak 4. K, L, M, N. Maka dia menjadi K2, L-nya 8, M-nya 9 ya. Karena ini 6, 2 tambah 6, 8 tambah 1 jadi 9, maka N-nya 2. Maka jumlah kulitnya 4, berarti dia udah periode 4. Golongan, dia kan berakhir pada D, berarti udah pasti golongan B. Kalau dia golongan B, gampang caranya, tinggal jumlahkan atas ini. 2 tambah 1, maka dia 3. Kalau tadi kan EP-nya kita lihat elektron valensinya. Oke, ini dia. Maka dia terletak pada periode 4 golongan 3B. Ingat, B dari mana? Berakhir pada subkulit D. Oke. Nah, kalau ada MN25, kita buat ini menjadi dari sini ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini sesi 20 ya, berarti masuk 3D, 3D5. Oke, cara cepatnya berarti berakhir pada D kan, berarti udah golongan B, maka dia gol. Pasti B. Oke, karena berakhir pada D. Kalau golongan B jumlahkan ini atas ini. Di golongan 7. Ya kan? 10, 20, golongan 7 lah dia. Periode, gampang diingat supaya jangan capek. Lihat angka terbesar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Terbesar 4, maka dia 4. Oke, itu cara menentukan supaya cepat. Jadi kalau kita lihat yang ini tadi, sebelumnya ini, supaya cepat kan, ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Sudah, langsung aja kita lihat, berarti kan IP-nya kan sudah 1. Nah, ini udah pasti golongan, cara cepatnya, golongan udah pasti golongan A. Udah, golongan A karena berakhir pada S. Sudah, maka ini dia, tinggal tambahkan 1 di sini. Periodenya tinggal lihat angka terbesar. 1, 2, 2, 3, maka periode 3.
cara cepatnya. Nih periodenya 1, 2, 3 pasti periode 3 karena angka terbesar adalah 3. Sudah, maka jawabnya periode 3. Golongannya tinggal pasti A karena berakhir pada P. Sudah, tinggal jumlahkan S dengan ini. Maka jawabnya adalah sebanyak periode. Golongan 4A periode 3. Oke, itulah cara menentukan golongan dan periode. Nah, kalau ada soal seperti ini, periode ditentukan oleh jumlah kulit ya. Golongan ditentukan oleh ada elektron valensi, jumlah kulit, elektron, nomor massa, nomor atom. Maka jawabnya adalah elektron valensi. Unsur yang satu golongan mempunyai elektron sama tidak, kulit yang sama tidak, elektron jari-jari sama tidak, bilangan kuantum sama. Ini adalah elektron valensinya sama. Ya, itulah yang satu golongan. Karena kan satu golongan berarti golongan itu ditentukan oleh elektron valensinya. Maka ini menjadi jawabnya adalah C. Sistem periodik modern disusun tadi berdasarkan kenaikan A elektron, B proton, C nomor massa, D nomor atom, E kulit. Kalau modern alatnya nomor atom. Kalau dia Mendeleev nomor massa. Oke, itulah kalau bentuk soal pilihannya. Nah, kalau yang ini, jika unsur X nomor atomnya 8 terletak pada, kalau 8 tinggal buat kan, berarti tinggal jawab ini. Kita buat sini 8 ya, berarti 1S2, 2S2, 8 ya, 2P4. Tidak dapat. Periodenya pasti dapat kan? Angka terbesar adalah 2, maka periode 2 lah dia. Golongan, berarti ini jumlahkan, ini bagi 2 ya. Ini 2 tambah 4, berarti pasti gol. A atau B? Pasti A, karena berakhir pada P, karena berakhir pada P, maka dia A. Golongannya tinggal jumlah 2 tambah 4 adalah 6 ya. Jawabnya adalah golongan 4A periode 2. Golongan 4A periode 2. Karena jumlahnya adalah 8 ya. 1S2, 2S2, 2P4. Ini golongan 6A periode 2. Maka jawabnya yang mana? Jawabnya adalah B. Oke. Jadi kuncinya kita harus tahu konfigurasi elektronnya. Kunci menentukan golongan dan periode harus tahu konfigurasi elektron. Oke, harus tahu konfigurasi elektron. Ya, ini sebagai latihan. Nah, demikianlah penjelasan penentuan golongan dan periode unsur-unsur. Sebelum ditutup jangan lupa subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Yang kurang mengerti boleh langsung di komen biar saya jelaskan kembali. Terima kasih.